Pernah kepikiran nggak, di balik setiap perusahaan modern yang kita kenal, ada loh sebuah sistem yang nggak kelihatan tapi super kuat, yang menjaga semuanya tetap berjalan lancar. Nah, sistem inilah yang jadi jantung dari mesin bisnis, dan hari ini kita akan coba bedah tuntas. Oke, jadi pembahasan kita kali ini sumbernya dari materi kuliah Universitas Ari Ginanjar yang memberikan kerangka berpikir yang jelas banget tentang topik sepenting ini. Nah, materi ini ngasih kita satu metafora yang menurut saya pas banget. Data itu ibarat darah bagi sebuah organisasi. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan inti. Apa yang terjadi kalau data itu sedang sakit? Yuk kita langsung coba diagnosis masalahnya. Kita sebut saja ini penyakit kekacauan data, sebuah kondisi yang percayalah, sering banget nggak disadari oleh banyak perusahaan. Coba deh bayangkan skenario ini. Divisi penjualan punya data pelanggan versi mereka sendiri. Tim layanan pelanggan juga punya, tapi kok versinya agak beda ya? Di waktu yang sama, tim gudang punya catatan stoknya sendiri. Kelihatannya sih semua kerja, tapi nyatanya nggak ada yang benar-benar nyambung. Gejalanya, wah jadi kelihatan jelas banget. Tiba-tiba data pelanggan beda-beda, angka stok di gudang nggak cocok sama yang tampil di website, dan puncaknya, laporan keuangan jadi nggak bisa diandalkan sama sekali. Nah, ini nih gejala klasik dari data yang terpecah belah. Tentu saja kalau kita sudah tahu penyakitnya, kita harus cari obatnya kan? Dan solusinya ini ternyata sangat kuat sekaligus elegan. Dan inilah pahlawan kita, database enterprise. Gampangnya gini, ini adalah satu-satunya sumber kebenaran. Jadi nggak ada lagi tuh data yang tersebar di mana-mana. Semuanya ada di satu sistem penyimpanan terpusat yang dipakai oleh semua orang di seluruh perusahaan. Coba kita bandingkan langsung ya. Di mana sistem yang terpisah-pisah itu menyebabkan duplikasi data dan laporan yang nggak konsisten. Database terpusat justru memberikan apa yang kita sebut single source of truth. Otomatis, datanya jadi konsisten, dan yang paling penting, integrasi antar departemen jadi gampang banget. Terus, apa sih yang bikin sistem ini begitu efektif? Ada 4 kuncinya. Pertama, semuanya terintegrasi. Jadi semua bagian itu bisa saling ngobrol. Kedua, sistemnya multi-user, jadi banyak orang bisa kerja barengan di data yang sama tanpa tabrakan. Ketiga, perubahannya real-time, jadi informasinya selalu yang paling baru. Dan yang terpenting, datanya selalu konsisten. Oke, kita udah tahu obatnya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita lihat anatomi dari darah perusahaan ini. Isinya apa aja sih? Kalau kita lanjutin metafora darah tadi, nah, data ini punya beberapa jenis sel. Ada yang namanya data master, ini tuh data intinya seperti profil pelanggan atau daftar produk. Terus ada data transaksional, ini adalah catatan semua aktivitas harian, misalnya pesanan penjualan. Terakhir ada data referensi, yang tugasnya buat mengklasifikasikan data lain, contohnya ya kategori produk. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya semua jenis data yang beda-beda ini bisa nyambung dan ngalir barengan untuk menciptakan tubuh perusahaan yang sehat dan juga responsif? Dan alurnya itu jelas banget loh. Semuanya berawal dari data master pelanggan. Data ini dipakai untuk membuat pesanan penjualan, lalu dari situ muncul faktur, yang terus dilacak sampai akhirnya pembayaran diterima. Kelihatan kan? Semuanya terhubung dalam satu aliran yang mulus banget. Ini contoh paling nyatanya. Waktu tim penjualan memasukkan order baru, detik itu juga tim gudang dan tim keuangan bisa langsung melihatnya. Langsung, nggak perlu lagi nunggu-nunggu email atau konfirmasi manual. Nah, inilah kekuatan integrasi yang sebenarnya. Tapi punya sistem canggih aja nggak cukup loh. Sama seperti tubuh kita, sistem ini juga perlu dirawat. Tujuannya agar darahnya ini tetap sehat dan berkualitas. Konsep ini dikenal sebagai tata kelola data atau data governance. Anggap aja ini semacam aturan main untuk menjaga aset paling berharga perusahaan. Ini mencakup soal memastikan kualitas data, menjaga keamanannya, dan juga mengatur siapa saja yang berhak mengakses data tersebut. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Jadi, apa dong diagnosis final dari semua pembahasan kita? Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu kutipan yang dalam banget. Tanpa data yang benar, sistem secanggih apapun akan menghasilkan keputusan yang salah. Ini mengingatkan kita semua bahwa teknologi itu hanyalah alat. Justru kesehatan dan kebenaran data yang mengalir di dalamnya itulah yang jadi penentu keberhasilan yang sesungguhnya.